Mazmur 19 ini juga Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sini, bagaimana Daud itu dalam pergumulannya, dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia merenungkan firman-Nya, dan itu dia lakukan tidak hanya pada waktu masa-masa yang enak, tapi juga pada masa-masa yang sulit. Di Mazmur 19 ini, ya, ini ada 15 ayat ya. Dan kalau kita baca dari ayat pertama itu bagaimana Daud itu melukiskan tentang Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Tapi dari ayat 8 ini menarik ya, karena dikatakan di sini Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kalau kita lihat ini ya, dari ayat 8 ini ya, sampai ayat 11 ya, ini bagaimana Daud menggambarkan atau menyatakan pengaruh firman itu dalam kehidupan dia, ya, apa yang dia rasakan dan apa yang dia katakan, dia lukiskan di sini. Dia berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau kita baca Perjanjian Lama, lalu kita ketemu dengan kata Tuhan, huruf besar semua, T-U-H-A-N, itu dalam bahasa aslinya adalah Jehovah, ya, Jehovah. Dari kata Jehovah ini sering kita dengar mungkin Jehovah Rafka, ya, Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Nisi, Tuhan yang menyediakan, ya, Jehovah Shalom, Sang Damai. Nah, di Perjanjian Lama sendiri yang sering digunakan itu selain kata Jehovah yang dalam bahasa Indonesia ini T-U-H-A-N, tapi juga ada kata Elohim. Elohim yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Allah. Ya. Kalau kita ingat kitab Kejadian pasal 1, ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itu dipakai kata Allah, Elohim. Tapi mulai pasal 2, ya, 3 dan seterusnya, ya, kalau nggak salah dari pasal 1 bagian terakhir juga sudah ada. Tapi yang jelas di pasal 2 itu ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dipakai kata Tuhan, T-U-H-A-N. Nah, itu menunjukkan
ada hamba Tuhan yang bagikan, kalau Allah atau Elohim itu Tuhan yang dikenal, ya Allah yang dikenal sebagai pencipta, creator yang maha kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi kalau Jehovah itu dikenal sebagai Allah yang punya perjanjian ya dengan ciptaannya, ya dengan manusia. Makanya kita kenal Jehovah Rafka, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Jadi ketika Daud berkata Taurat Tuhan itu sempurna, dia mau katakan bahwa Taurat atau hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan itu sempurna, tetapi itu bisa dimengerti oleh orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, bukan secara umum gitu ya. Kalau boleh dikatakan ya semua orang lah percaya bahwa ada Tuhan, ada pribadi besar yang tidak terpahami yang menciptakan alam semesta ini. Ya bahkan orang ateis juga yang nggak percaya Tuhan, mereka dalam hati kecilnya mereka menyadari bahwa ada pribadi, ada Tuhan, ya walaupun mereka nggak mengakui hal itu. Tetapi kalau dikatakan Tuhan atau Jehovah, ya Tuhan yang artinya tuh punya perjanjian dengan umatnya. Daud sering menggunakan kata ini, ya Tuhan. Jadi kalau dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, itu artinya Daud mau bilang bagi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan, maka perintah-perintahnya itu sempurna. Karena Tuhan yang akan menyatakan. Ya, ini nggak bisa ditangkap hanya dengan otak kemampuan kita, tapi itu diwahyukan, diberi penyingkapan buat kita. Lalu dikatakan Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Ya, kita ingat di Mazmur 23, ya. Ia menyegarkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Nah, Tuhan memulihkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita itu lewat apa? Ya, lewat firman. Taurat Tuhan itu waktu kita renungkan itu memulihkan jiwa kita, ya, menyegarkan jiwa kita. Ya, dikatakan seperti itu, ya. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut, peraturan Tuhan itu teguh, ya. Ini sekali lagi dipakai kata Tuhan, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau kita pun belum punya pengalaman untuk satu situasi, hanya dengan merenungkan firman, ya, membaca, merenungkan, maka Tuhan akan berikan hikmat buat kita. Dengan hikmat itu kita bisa bisa mengatasi keadaan yang orang lain mungkin perlu jatuh bangun, babak belur menghadapi itu semua, ya mungkin bertahun-tahun, ya baru bisa mereka lewati. Ya, ada yang mungkin belum selesai juga. Tapi dengan kita senantiasa merenungkan firman, itu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, ya itu nggak bisa hanya dibaca seperti kita baca koran, ya. Kita baca berita mengenai presiden misalnya, ya. Kita cuma membaca, ya Pak Jokowi gitu. Apa kata orang? Apa kata medsos, ya. Lalu kalau orang kan banyak medsos tuh bisa buat macam-macam narasi. Dari situlah kita tahu, ya. Benar apa enggak? Belum tentu benar juga. Kan itu cuma kata orang. Tapi kalau kita kenal secara pribadi, kita tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Tidak seperti yang diberitakan banyak orang. Nah, Tuhan juga begitu. Firman Tuhan juga begitu. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita menganggap itu sesuatu yang mungkin nggak mampu kita menangkapnya. Oh nggak boleh ini, oh repot ya nggak boleh itu. Tapi waktu kita kenal Tuhan secara pribadi, maka Taurat Tuhan itu, peraturan Tuhan itu memberi hikmat kepada kita, ya. Dan kita akan melihat bahwa, wah luar biasa sekali, ya. Titah Tuhan itu tepat, ya. Ketika Dia berfirman itu tepat sasaran, lalu menyukakan hati, ya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, ya. Ingat ketika Daud pertama kali datang, ya, ketika Nabi Samuel bilang panggil dia, ya, Daud itu sudah menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, ya. Dan ketika dia datang tuh, ya, dikatakan dia elok, ya, parasnya, dan juga dikatakan bahwa
matanya itu beda. Ini ingat kisah mengenai ini ya, mengenai Rahel dan Lea. Kenapa Yakub jatuh cinta pada Rahel? Ya, dikatakan bahwa Lea itu tidak berseri-seri matanya, ya, matanya sayu gitu, seperti tidak punya pengharapan. Tetapi Rahel dikatakan cantik parasnya, elok sikapnya. Memang tidak dikatakan bahwa matanya Rahel itu bercahaya, tapi kalau dikatakan matanya Lea itu tidak berseri-seri, ya, lalu kemudian disebutkan bahwa Rahel itu cantik, elok sikapnya, maka dapat disimpulkan bahwa Rahel ini punya mata yang bercahaya. Ini orang yang punya pengharapan gitu, ya, orang yang percaya pada sesuatu yang baik di depan dia. Ya, memang nggak dijelaskan lebih detail, tapi kita bisa percaya bahwa Rahel ini orang yang positive thinking, kemudian dimanapun dia berada, ya, itu membuat suasana itu, khususnya Yakub itu jadi punya kekuatan, sehingga dia rela kerja, ya, 14 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel, ya. Nah, kalau kita baca Daud waktu dipanggil oleh Samuel, ya, ketika dia datang dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah, ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ini, ya, dapat disimpulkan Daud ini orang yang suka merenungkan firman-Nya, janjinya, membuat mata bercahaya. Memang kalau kita merenungkan firman, begitu rupa kita dengar, itu kita punya satu pengharapan yang kuat. Dan itu bisa terpancar lewat tidak hanya wajah kita, mata kita. Ya. Saya kenal seorang hamba Tuhan dulu, ya, kakak rohani yang kalau saya lihat gitu, ya, dari dekat juga itu wajahnya, orangnya putih, ya, tapi mukanya, wajahnya tuh kayak ada halo, ya, ada sinar yang terpancar di pipinya, ya. Jarang saya ketemu orang kayak begitu, ya. Ada satu dua saya lihat dari dekat, wah, luar biasa. Nah, ini orang yang suka merenungkan firman, ya. Ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lalu dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Di Perjanjian Lama, salah satu nabi itu dikatakan bahwa ketika aku berjumpa dengan firman-Mu, perkataan-Mu, aku menikmatinya, ya, itu seperti madu, ya, kalau Daud bilang di sini, ya. Jadi ini memang satu pengalaman dari orang-orang yang suka merenungkan firman, ya. Di Yeremia 15 misalnya, ayat 6, ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bagaimana menikmati firman itu? Ya, kita nggak hanya baca seperti baca koran, ya. Kita merenungkan, ya, lalu nanti Roh Kudus akan menyingkapkan buat kita dan kita bisa menikmatinya. Nah, Daud bilang di sini, ya, lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini madu yang masih asli. Ya, saya pernah lihat satu video orang yang ngambil madu, ya. Setelah lebah-lebahnya dia usir itu, dan madunya itu, sarangnya itu dia potong dan dia cedok langsung di situ. Ya, manis sekali, belum dicampur dengan yang lain. Lalu ayat 12, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ini pengalaman Daud, ya, dia katakan, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, ada reward, ada upah yang besar. Ya, lewat firman itulah kita diingatkan. Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang ada banyak hal yang kita tidak sadari. Kita pikir oke semua, nggak apa-apa kok, saya lakukan semua dengan benar, dengan tepat. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak kita sadari
yang mungkin itu bisa menjadi batu sandungan ke orang lain, atau mungkin itu menyinggung orang lain, atau mungkin itu tidak baik, tapi kita nggak sadari itu, ya. Mungkin cara kita ngomong, cara kita berkata-kata, atau cara kita bersikap, ya. Daud suka mendoakan ini rupanya. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, supaya aku tidak nyasar, tidak sesat. Ya, dia bilang, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya. Jadi Daud ini memulai juga dari renungan melalui ucapan mulutnya, dan dia berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan. Itu semua dia lalui, ya, bukan hanya masa-masa yang sulit. Kita baca misalnya di 1 Samuel pasal 22, ya, ayat 1 dan ayat 2. Ini ketika Daud akhirnya lari karena Saul mau bunuh dia. Kemudian dikatakan di sini Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Adulam itu artinya justice of people, ya. Artinya itu penghakiman atau ya penghakiman dari orang-orang, ya. Jadi sebenarnya satu proses, ya. Kalau kita pelajari kehidupan Daud itu, tempat-tempat yang dia lalui, kalau kita renungkan, kita baca, arti dari tempat-tempat tersebut bisa mengajarkan kita bahwa dalam pembentukan Daud, menyiapkan dia menjadi raja, dia itu juga melalui Goa Adulam, ya, tempat di mana justice of people, ya, of the people, artinya tempat dia itu bersama-sama dengan orang, dan orang melihat dia seperti apa adanya. Ya, kalau kita pelayanan, kita muncul cuma hari Minggu misalnya atau di mimbar, orang melihat kita mungkin bagus, ya, oke, ya, keren, wah, urapan dan sebagainya. Tapi bagaimana sehari-hari kita, ya? Nah, Daud itu tinggal bersama dengan orang-orang yang akhirnya dia pimpin di Goa Adulam. Orang-orang itu melihat, ya, jadi dia tuh mendapat peneguhan, pengakuan dari orang-orang itu karena mereka lihat bagaimana dia apa adanya, ya. Artinya dia tidak acting, itulah hidup dia, ya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini orang-orang yang bukan sempurna. Ya, di pelayanan juga kita akan ketemu dengan banyak orang, gak ada yang sempurna, ya. Jadi jangan menuntut orang lain harus sempurna dulu baru bisa melayani. Justru dalam ketidaksempurnaan itulah Tuhan membentuk. Daud ini habis-habisan, ya. Dia diurapi kok. Kan orang bisa bilang, mana buktinya diurapi? Kok mana buktinya mau jadi raja? Mana buktinya? Malah dikejar-kejar, ya. Orang-orang yang ikut sama dia itu malah orang-orang yang punya masalah banyak. Tapi setelah sekian tahun, mereka ini menjadi pahlawan-pahlawan Daud, ya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita bisa belajar sebenarnya satu ayat yang sering kita dengar, ya. Apa yang tadi kita baca di kitab Mazmur, ya, yang Daud tulis, salah satunya bisa disimpulkan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita lihat, ya, pelita itu bukan lampu sorot, ya. Itu cuma bisa menerangi dalam kegelapan tuh cuma daerah sekitar kita, nggak jauh. Tapi kalau kita maju, maka kita bisa melihat beberapa langkah di depan kita. Tadinya gelap, nggak terlihat. Tapi waktu kita maju, kita bisa melihat jalan lebih jauh lagi, maju lagi. Jadi artinya firman itu mesti kita renungkan setiap hari, menjadi gaya hidup kita, ya. Step by step, begitu diketahui, tahu ini, lakukan, jalan. Jangan muter dalam masalah kita, ya. Nggak selesai-selesai, kita berharap selesai dulu baru kita mau melayani gitu. Nggak seperti itu. Tapi libatkan Tuhan dalam masalahmu seperti Daud di Gua Adulam. Orang-orang yang sakit hati, yang punya utang, dikejar-kejar sama debt collector, mungkin yang punya banyak masalah. Tapi akhirnya orang-orang ini menjadi orang-orang yang sangat diberkati, ya. Jadikan firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita. Amin.